Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Rahma dengan NIM akhir 395, perwakilan dari kelompok 7. Pada topik pembahasan kali ini, saya akan memaparkan tentang return dan risiko portofolio, serta bagaimana kita bisa memilih portofolio yang optimal dalam konteks investasi di pasar modal. Nah, konsep penting dalam dunia investasi yaitu bagaimana seorang investor bisa mengelola dan menyeimbangkan antara return yaitu tingkat pengembalian investasi dan risiko yaitu kemungkinan kerugiannya. Kemudian, fokus topik ini juga memberikan pada strategi bagi para investor agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat di pasar modal. Pertama, mari kita mulai dengan memahami dahulu apa itu investasi dan pasar modal. Investasi sendiri merupakan aktivitas menanamkan sejumlah dana pada instrumen keuangan atau aset real dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Kemudian, pasar modal sendiri yaitu tempat bertemunya investor atau pemilik modal dan perusahaan bagi pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal sendiri memperdagangkan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Adapun tujuan utama dari investasi adalah untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hubungan antara return dan risiko serta bagaimana memilih portofolio yang tepat menjadi sangat penting bagi seorang investor. Return atau tingkat pengembalian adalah ukuran keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Nah, return ini bisa berasal dari capital gain, yaitu kenaikan harga suatu aset, maupun dari pendapatan seperti dividen atau bunga. Kita bisa menghitung return dengan rumus sederhananya, yaitu nilai akhir dikurangi dengan nilai awal ditambah pendapatan, kemudian dibagi dengan nilai awal investasi. Return dapat dihitung secara harian, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebutuhan analisis. Nah, pengukuran return ini penting untuk mengevaluasi kinerja suatu aset atau portofolio. Dalam dunia nyata, investor jarang hanya berinvestasi pada satu aset saja. Biasanya, mereka membentuk portofolio yang berisi beberapa jenis aset. Nah, return portofolio ini dihitung dari rata-rata tertimbang return masing-masing suatu aset berdasarkan proporsi investasinya. Dengan menimbang atau menghitung return portofolio, investor dapat mengetahui performa keseluruhan dari investasi yang dimilikinya. Jadi bukan hanya dari satu aset tertentu saja. Setiap investasi pasti memiliki risiko. Nah, risiko dalam investasi ini merujuk pada kemungkinan bahwa hasil investasi aktual akan berbeda dari yang diharapkan, yang dalam banyak kasus berarti potensi kerugian. Beberapa sumber risiko antara lain, yang pertama, adanya perubahan kondisi ekonomi makro. Yang kedua, fluktuasi suku bunga. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, kinerja dan kesehatan perusahaan. Dalam keuangan, risiko biasanya diukur dengan deviasi standar dari return yang menggambarkan seberapa besar fluktuasi atau volatilitas suatu aset tersebut. Menariknya, risiko bisa dikelola dengan menggabungkan beberapa aset dalam satu portofolio, sehingga risiko total portofolio bisa lebih rendah daripada risiko masing-masing aset. Ini dikarenakan risiko portofolio juga dipengaruhi oleh hubungan antar aset atau dikenal sebagai korelasi. Nah, korelasi sendiri menggambarkan seberapa mirip pergerakan dari dua aset tersebut. Strategi yang umum digunakan untuk mengelola risiko adalah diversifikasi. Dengan menjabarkan investasi ke berbagai jenis aset yang tidak berkolerasi tinggi, kita bisa mengurangi risiko yang tidak sistematis, yaitu risiko spesifik terhadap perusahaan atau sektor tertentu. Diversifikasi akan efektif jika aset dalam portofolio tidak bergerak bersama atau memiliki kolerasi yang negatif. Namun, perlu diingat bahwa risiko sistematis, yaitu risiko yang mempengaruhi seluruh pasar seperti krisis keuangan, inflasi global, atau perang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Oleh karena itu, investor tetap perlu memperhatikan manajemen risiko secara menyeluruh. Salah satu teori yang paling terkenal tentang pemilihan portofolio dikembangkan oleh Harry Markowitz, yang dikenal dengan nama modern portfolio theory. Dalam teori ini, investor dianggap rasional dan akan memilih portofolio yang memberikan return tertinggi pada tingkat risiko tertentu. Markowitz memperkenalkan konsep efficient frontier, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi portofolio optimal. Nah, portofolio yang berada di
atas garis ini memberikan imbal hasil maksimum untuk risiko tertentu, sedangkan portofolio di bawahnya dianggap tidak efisien. Teori ini berkembang lebih lanjut dengan memperkenalkan aset bebas risiko seperti obligasi pemerintah jangka pendek. Ketika aset bebas risiko digabungkan dengan portofolio optimal, maka kita bisa menggambarkan capital market line atau CML, di mana titik pertemuan antara CML dan efisien frontier ini disebut dengan market portfolio, yaitu portofolio optimal yang terdiri dari semua aset berisiko di pasar. Dengan menggabungkan market portfolio dan aset bebas risiko, investor bisa memilih posisi sesuai preferensi risiko masing-masing. Sebagai kesimpulan, dalam investasi, memahami dan mengelola return dan risiko adalah kunci utama untuk mencapai tujuan keuangan. Portofolio memungkinkan investor untuk menggabungkan berbagai aset demi menyeimbangkan return dan risiko. Diversifikasi membantu mengurangi risiko tidak sistematis, terutama bila aset memiliki kolerasi yang rendah. Teori portofolio modern seperti yang dikembangkan oleh Markowitz menyediakan kerangka rasional bagi investor dalam memilih kombinasi investasi yang optimal. Penambahan aset bebas risiko memperluas pilihan strategi investasi dengan mempertimbangkan profil risiko investor. Oke, demikian topik pembahasan yang dapat saya paparkan kali ini. Di dunia investasi tak ada jaminan tanpa risiko, tapi dengan pengetahuan, kita bisa mengelola risiko itu dan membentuk strategi yang tepat dan cerdas. Jadi, daripada kita hanya berharap dari cuan keberuntungan, yuk kita bangun portofolio yang terukur, rasional, dan sesuai tujuan kita. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Terus belajar, terus tumbuh, dan sampai jumpa di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.